Iya, betul. Cara berpikir picik dan licik seperti ini yang merusak NKRI sebenarnya. Itu siapa yang bermain? Oknum-oknum ya yang ada di ditinggalkan lembaga oleh Pak tadi. Jokowi. Oleh karena itu saya minta Pak Prabowo dengan kedua tangan saya memohon kepada Pak Prabowo. Tolong ganti semua orang-orang yang ada di SKK Migas. Tolong ganti semua orang-orang yang ada di kementerian-kementerian yang tidak pernah menguntungkan Aceh. Termasuk kasus 4 pulau kemarin. Ini kan peninggalan-peninggalan rejim sebelumnya. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi kali ini sahabat dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf memohon kepada Pak Prabowo untuk menyingkirkan orang-orang di era pemerintahan Pak Jokowi, khususnya eksistensi geng Solo di Aceh guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelas langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Nah, inilah yang menjadi tantangan Presiden sekarang Prabowo untuk memperbaiki itu. Ingat loh, Pak Jokowi dengan beberapa geng-gengnya itu meninggalkan berbagai orang-orang hari ini juga bermain di Aceh. Dan saya tidak melihat di masa Pak SBY. Pak SBY meninggalkan beberapa perusahaannya, tidak ada di Aceh. Pak SBY meninggalkan kroni-kroninya, pendukung-pendukung perusahaannya yang untuk bermain di Aceh, nggak ada. Bahkan Pak JK juga, yang dia juga punya perusahaan pembangkit listrik ya, dia tidak masukkan investasinya di Aceh karena apa? Karena dia tahu ini persoalannya persoalan konflik, ada persoalan sejarah, biarkan orang Aceh yang bangun. Tapi di masa Pak SBY dilanjutkan ya, itu juga tidak ada kroni-kroni perusahaan, pemain-pemain yang merupakan gengnya Pak SBY itu dibiarkan di Aceh. Tapi sekarang di masanya Pak Jokowi kemarin ya, berbagai perusahaan-perusahaannya yang punya afiliasi ya dengan Pak Jokowi, dengan Solo. Dengan Solo ya. Itu kan bermain di Aceh. Bahkan mengatur pilkada kemarin. Itu pilkada kemarin di Aceh. Ya kan? Pertama ini mohon maaf saya katakan, Pak Prabowo itu kan suaranya nggak terlalu signifikan karena framing yang dibentuk. Gitu loh. Framing yang dibentuk supaya apa? Udah jangan pilih Pak Prabowo karena Pak Prabowo punya histori militer selama di Aceh dan sebagainya. Nah di sisi lain suaranya sebelum kan kemana-mana tidak signifikan. Sebelum kemana-mana, saya ingin fokus juga ya. Ini satu lagi yang menarik. Pak Muzakir Manaf pada saat itu kan terancam juga, hampir tidak menang. Karena apa? Karena ada skenario perebutan sumber daya alam supaya jangan dipegang oleh Muzakir Manaf. Untung pada saat itu Pak Prabowo yang juga presiden terpilih berafiliasi dengan Muzakir Manaf sehingga Prabowo diuntungkan dengan dukungan Muzakir Manaf, dan Muzakir Manaf juga secara tidak langsung walaupun tipis menangnya juga diuntungkan. Pak Mualim ini gimana? Mas cukup dekat dengan Pak Mualim? Sangat dekat sekali. Oke. Tadi Mas berkali-kali ngomong geng Solo, kroni Jokowi. Boleh dong dielaborasi agar kemudian orang juga tidak bertanya-tanya siapa sebetulnya yang dimaksud itu? Saya ingin katakan ya, masa zamannya Pak SBY, berbagai regulasi yang turun, undang-undang partai politik lokal turun. Muncul impres mengenai pelaksanaan MOU Helsinki di masanya Pak SBY. Ya. Kemudian lahirnya berbagai PP di masanya Pak SBY. Itu ada beberapa PP yang lahir di masanya Pak SBY. Baik itu mengenai partai politik, baik itu mengenai persyaratan tata cara pemberhentian sekda. Itu sekda di Aceh beda. Dia langsung SK-nya presiden, beda sama sekda yang di provinsi lain. Ya. Karena PP-nya mengatur seperti itu. Kemudian ada PP 83 tahun 2010. Itu tentang pelimpahan kewenangan pemerintahan Aceh wilayah Sabang. Itu Pak SBY. Ya, kalau Pak Jokowi kan 2014-2024 ya. Pak SBY 2024 sampai dengan 2014. Kemudian juga kewenangan pemerintahan Aceh yang bersifat nasional di Aceh. Itu produknya Pak SBY. Walaupun PP ini belum maksimal ya, artinya ada beberapa pasal-pasal yang mencoba mereduksi kekhususan Aceh ya, dan juga undang-undang pemerintahan Aceh, tapi juga yang sangat penting Pak SBY meninggalkan undang-undang tahun 2015 PP ya, PP nomor 23 tahun 2015 tentang pengelolaan sumber gas minyak. Nah, ini yang sekarang terjadi di Aceh. PP sudah diberikan, lahirlah Badan Pengelolaan Migas Aceh, BPMA. Nah, ini ada yang nakal ini, SKK Migas, nggak mau diserahkan kepada BPMA. Ini terjadi loh, kasus sekarang 4,7 triliun, Aceh setiap tahun kehilangan uang dari pengelolaan yang harusnya diserahkan ke Aceh. SKK Migas ini Anda tengarai sebagai bagian dari geng Solo yang belum juga Anda jelaskan. Nah, artinya gini, gengnya Pak Jokowi, ketika masanya, ini kan tadi masanya Pak SBY ya, ketika bergeser ke masanya Pak Jokowi kan meletakkan banyak orang-orang yang pro ke beliau.
Di SKK Migas, di Kementerian ESDM, di Kementerian Investasi, di badan, di Kementerian Menko Invest dan sebagainya. Sehingga ini kan secara ekonomi Aceh ini secara ekonomi nggak bisa berkembang, ibarat bonsai tadi. Berkembang tidak boleh, miskin juga tidak boleh. Kalau miskin nanti minta merdeka, kalau maju terlalu maju dan sejahtera diambil oleh negara lain kan. Sehingga Aceh itu dibuat seperti bonsai. Nah, orang-orang inilah yang bermain melalui regulasi. Dia keluarkan peraturan menteri, dia keluarkan peraturan-peraturan turunan undang-undang pemerintahan Aceh yang mereduksi kekhususan Aceh. Apa yang terjadi? Aceh ini boleh kerjasama dengan luar negeri, tapi dibatasi. Aceh boleh mengelola minyak gas 200 mil, tapi dibatasi jadi 12 mil. Aceh boleh mengelola gas 70% milik Aceh, tapi faktanya direduksi lagi menjadi 30%. Karena apa? Ada kepentingan orang-orang inilah yang tidak punya niat ikhlas untuk membangun Aceh. Inilah yang menghancurkan sebenarnya. Kebebasan itu tertuang dalam regulasi apa? Kemudian pembatasan itu dilakukan melalui regulasi mana? Nah, artinya gini, Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini lahir kan karena ada perjanjian MOU Helsinki. Dasarnya kan Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B. Lahirlah Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang Pemerintahan Aceh turunannya ada PP. Berarti undang-undang ya? Iya, Undang-Undang Pemerintahan Aceh ada PP. Nah, itu juga ada PP 15 PP belum turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh 15 belum selesai sampai sekarang. Nah, yang sudah selesai ya, kita lihat ini banyak terjadi reduksi, pelemahan terhadap undang-undang khusus di Aceh. Apa yang terjadi? Pengelolaan minyak gas yang harusnya diberikan ke Aceh, ya 70%, Aceh nggak dapat 70%, 30% juga nggak dapat. Termasuk Blok Andaman. Itu kan Aceh. Akhirnya kan ada perubahan lagi, 49%. Kan terjadi penurunan lagi. Itu siapa yang bermain? Oknum-oknum ya yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Oleh karena itu saya minta Pak Prabowo dengan kedua tangan saya memohon kepada Pak Prabowo. Tolong ganti semua orang-orang yang ada di SKK Migas. Tolong ganti semua orang-orang yang ada di kementerian-kementerian yang tidak pernah menguntungkan Aceh. Termasuk kasus 4 pulau kemarin. Ini kan peninggalan-peninggalan rezim sebelumnya. Hari ini Pak Prabowo harus buktikan dengan pengembalian 4 pulau, dia juga harus berani sebagai strong leadership, rubah semua orang-orang yang merupakan kepentingan masa lalu, dia rubah dengan orang-orang yang benar-benar cinta ya terhadap pemerintahan sekarang dan cinta terhadap Aceh. Itu yang penting. Toh juga Aceh sudah merdeka dalam NKRI, kenapa harus ditakutkan Aceh ini maju dan menjadi sebuah daerah yang berkembang dengan potensi sumber daya alam tadi. Nanti kita bedah seperti apa sumber daya alam yang ada. Nah itu tadi sumber daya alam. Saya kembali lagi, kan ada sekian banyak ya, termasuk uranium. Sebetulnya yang sedang dimainkan atau akan dicoba dimainkan, atau barangkali ada beberapa yang sudah dimainkan geng Solo ini sumber daya alam apa saja? Nah artinya gini, dan seberapa besar mereka sudah investasi di Aceh itu lebih menguntungkan investasi laut daripada darat. Karena darat ini kondisi politiknya, situasinya masih belum begitu aman secara keamanan. Ada beberapa medco di Aceh Timur misalkan, itu juga minyak, ya. Kemudian minyak gas, kemudian juga ada beberapa project cake dan sebagainya. Ini kan kalau menurut saya kecil-kecil semua. Tapi kalau kita lihat dari peta, ya, Aceh ini ada potensi yang ada di darat, batu bara misalkan, ya. Kemudian ada minyak gas, ada emas, ada nikel. Bahkan saya bilang ada potensi uranium yang merupakan bahan baku nuklir di situ. Sementara di laut Aceh memiliki minyak gas. Ditemukanlah ada di Andaman tadi dan di barat selatan di blok Singkil dan di blok Melabuh. Nah, ini yang digarap pertama apa yang di darat dulu. Walaupun perizinan-perizinan yang di laut ini sudah diberikan semua, ada 18 negara hari ini saya katakan ya, tidak pernah terbongkar di Aceh. Pusat selalu menyembunyikan semua data-data yang dibutuhkan oleh Aceh. Salah satunya Pak, 18 negara hari ini sudah mendaftar dan berinvestasi untuk dengan kata lain, dengan kepentingan yang ada di sana. Ngomong saja tidak ya kepada pemerintah Aceh. Ini kan informasi publik. Saya waktu jadi ketua komite 1, saya bongkar semua. Saya tahu data itu, tapi masyarakat kan tidak dikasih tahu. Anggota DPR, anggota DPD, dan pemerintah, orang-orang Aceh yang ada di pemerintah pasti tahu itu, tapi tidak dikasih tahu. Pemerintah saja tidak dikasih tahu. Pemerintah Aceh saja nggak dikasih tahu. Bahkan kita saja yang di parlemen itu banyak yang tidak tahu kalau tidak mencari tahu sendiri. Apalagi rakyat Aceh. Jadi ada 18 negara ya yang boleh coba melirik Aceh. Apa aja itu? Oke, tadi Amerika ya. Oke. Yang pasti gini. Ini kan
ada dua kekuatan blok ya. Yeah. Blok Amerika dan blok apa sih namanya? Cina. Yeah. Ya. Ini kita bongkar nih satu-satu. Amerika, Cina. Blok Amerika ya. Itu kalau kita lihat dari beberapa investasi yang sudah ada, ya, ini kan mereka punya beberapa kepentingan. Ya, Aceh tahun 70-an itu Amerika yang kuasai. Yeah. Minyak gas di sana, termasuk di Papua itu ada Freeport. Yeah. Termasuk Chevron yang ada itu ya kan, yang ada di Pekanbaru dan sebagainya. Itu Amerika juga. Nah, ini yang ada di Aceh, PT Arun, ini kan banyak meninggalkan apa namanya? Luka kan? Yeah. Ada masyarakat yang dipindahkan dari Blang Pulo sampai sekarang relokasinya nggak jelas kemana. Kemudian ada pembagian hasil nggak ada. Sekarang kan jadi besi buruk di sana. Yeah. Coba lihat apa hasilnya PT Arun buat Aceh. Aceh masih dalam kemiskinan, apalagi di Aceh Utara, provinsi kabupaten yang miskin di sana. Nah, mari kita lihat. Singapura pertama. Afiliasinya kemana? Amerika ya? Amerika. Oke. Singapura ada 31 paket yang sudah diajukan untuk investasi di Aceh. Yang kedua Malaysia. Malaysia ini agak netral, sama. Malaysia, Indonesia, Brunei itu dia netral. Istilahnya bebas aktif. Yeah. Dia tidak ke Amerika, tidak ke Cina, tapi secara kepentingan ekonominya dia cenderung ke Cina. Gitu. Okay. Kemudian Malaysia ada 23 paket yang sudah mengajukan investasi di Aceh. Cina itu ada 21 paket. Ya, termasuk batu bara. Ya. Kemudian Korea Selatan itu Amerika, afiliasinya Amerika, ya, ada 19 paket. Kemudian Belgia, Amerika juga. Hong Kong itu udah pasti enggak, Cina. Sorry. Inggris, Amerika. Inggris itu ada 5 paket usulan investasinya. Swedia, Amerika juga. Belanda, ya. Amerika Serikat 3 paket. Jepang, Amerika juga 3 paket. Artinya apa? Ada 18 negara yang sudah berinvestasi, ya, baik itu dalam bentuk migas, baik itu dalam bentuk pariwisata, kemudian dalam sektor-sektor lainnya, ini sudah dilirik, termasuk Uni Emirat Arab kemarin. Kapan mereka memasukkan itu? Tahun berapa? Di masanya Pak Jokowi. Dan itu tidak terbongkar. Dan ini sudah bermain. Artinya apa? Ya, saya ada lihat potensi besar ini kalau diatur oleh Aceh, apalagi Aceh punya hak 70%. Ya, nggak terlalu menguntungkan pusat lah. Kalau gitu ya 4 pulau ini kita geser aja ke Sumatera Utara. Padahal secara historikat itu udah milik Aceh. Iya, betul. Cara berpikir picik dan licik seperti ini yang merusak NKRI sebenarnya. Oke guys, jadi menurut kalian, akankah Presiden Prabowo akan melakukan tindakan tegas terhadap menteri-menteri ataupun pihak-pihak yang bermain yang menimbulkan polemik tersebut? Dari apa yang disampaikan tadi, jadi penasaran apa benar ada oknum-oknum yang ingin menguasai sumber daya di Aceh? Sepertinya polemik dipindahkannya 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut belum selesai. Digagalkannya pemindahannya 4 pulau tersebut oleh Presiden Prabowo dirasa tak cukup untuk mengobati sakit hati rakyat Aceh, guys. Kalau yang disampaikan Fauzi itu tadi benar adanya, berarti sangat menggurita sekali oknum-oknum yang terlibat di dalamnya untuk menguasai sumber daya alam di Aceh selama 10 tahun. Semoga Pak Presiden Prabowo bisa saja segera sumber daya alam Aceh dikembalikan ke Aceh untuk kesejahteraan rakyat Aceh, karena Aceh sudah menjadi daerah khusus. Biarlah Aceh mengelola sendiri sumber daya alamnya, guys. Jadi mungkin itu. Menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya isi pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.